Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji pokok-pokok keimanan. Pembahasan kita masih tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dimaklumi bahwa perintah terbesar di dalam agama ini adalah perintah untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan larangan terbesar di dalam agama ini adalah larangan dari perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa tauhid itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan penciptaan, kepemilikan dan pengaturan segala sesuatu. Artinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, beri rizki dan pengatur segala urusan, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala urusan penciptaan dan pengaturan. Yang berhak untuk mencipta hanya Allah, yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, surat Al-Jathiyah ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala kerajaan di langit maupun di bumi. Maka semuanya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang berhak untuk ngatur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu pasti untuk kemaslahatan
hamba-hambanya. Apakah itu bentuknya perintah ataukah larangan? Perintah pasti terkandung di balik itu kebaikan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangan pasti di balik itu ada bahaya dan kerugian apabila dilanggar oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita yakini. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah makna tauhidur rububiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mencipta, memberi rizki dan mengatur segala urusan. Kemudian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Artinya, sebagaimana Allah satu-satunya pencipta, maka dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk dijadikan sebagai gantungan. Ini yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Lalu apa itu ibadah? Ibadah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali zahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi dengan definisi ini cakupan ibadah sangat luas. Ya. Contoh ibadah adalah doa, meminta, berharap, itu ibadah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta was'alillah wa idza ista'anta wasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, maka mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu adalah ibadah dan berbagai permintaan dan permohonan adalah ibadah. Maka hanya dipanjatkan kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Adapun meminta kepada selain Allah, terkadang dia minta sama Allah, lain waktu dia minta kepada selain Allah. Dia curhat kepada kuburan, minta bantuan kepada jin, kemudian datangi dukun, kemudian percaya kepada pohon-pohon keramat, patung-patung keramat, ya, air terjun keramat dan sebagainya. Maka ini bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan syirik. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak rela untuk disekutukan dengan apapun. Disekutukan dengan nabinya atau malaikatnya saja Allah enggak rela. Apalagi kalau disekutukan dengan makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan nabi maupun malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras terhadap mereka yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka Allah haramkan atasnya surganya dan tempat kembalinya di neraka, dan tiada pun penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini menunjukkan akan bahaya kesyirikan. Ya.
Dan di balik itu terdapat perintah untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Baik. Kemudian yang ketiga dari macam tauhid adalah tauhidul asma was sifat, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Kita imani berita yang datang tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa mempertanyakan bagaimananya. Kita imani. Maka apa yang akan kita bahas adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hamba itu semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah mengenal Allah Tuhannya, penciptanya. Dia mengenal kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah telah kenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi suratil Ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an." Dan masuk dalam kategori keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya di dalam surat Al-Ikhlas. Ya, kita hafal semua. Di antara keistimewaan surat Al-Ikhlas bahwa ia itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Di dalam Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Apakah salah seorang di antara kalian tidak ada yang bisa untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam? Sepertiga Al-Qur'an dalam semalam. Difahami sepertiga Al-Qur'an berarti 10 juz dalam semalam. 10 juz dalam semalam. Malam itu mulai tenggelamnya matahari, itu masuknya waktu al-maghrib sampai subuh, ya, dikurangi dengan waktu sholat, terus juga mungkin istirahat, makan dan minum. Fasyaqqa dzalika alaihim, ya, pertanyaan itu memberatkan para sahabat, menunjukkan mereka nggak mampu dalam rentang waktu, ya, anggaplah kalau 24 jam dibagi 2 itu 12 jam, ya. Baik. 12 jam untuk 10 juz itu berat bagi para sahabat. Oleh sebab itu aneh kalau kemudian ada orang yang bisa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari, ya.
Berarti berapa? 30 juz. Padahal sahabat nggak bisa. Maksudnya apa? Ya karena orang nggak akan mampu bisa membaca dengan baik, maksudnya itu. Kalau bacanya cepat-cepat tapi makharijul hurufnya itu tidak tepat, sifat-sifat hurufnya tidak tepat, ya hukum-hukum tajwidnya tidak tepat, bacaannya tidak baik. Bacaannya tidak baik. Ya. Baik. Oleh sebab itu mereka mengatakan, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapakah di antara kami yang mampu untuk melakukannya wahai Rasulullah? Ya, mereka mengatakan nggak bisa. 10 juz dalam semalam. Ya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran. Ya. Allah Al-Wahid yang Maha Satu, As-Samad, satu-satunya tempat bergantung makhluknya. Jadi maksud dengannya adalah surat Al-Ikhlas. Itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Artinya kita dianjurkan juga untuk membaca surat ini. Jadi malam hari, ya, diantaranya selesai sholat Al-Maghrib wal Isya atau ketika hendak tidur membaca surat ini. Itu dianjurkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini diantara keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Baik, kita baca. Haitsu yaqul, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Ya. Sebab turunnya surat ini, kaum musyrikun dahulu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siflana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkan sifat Tuhanmu. Fa anzalallah hadhihi surah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa dahulu orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari demikian dan dari demikian. Ya. Mereka sebutkan dari materi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad, Dia Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dari kata al-ilah, al-ma'luh, yang bermakna al-ma'bud. Jadi kalau diartikan, katakanlah bahwa yang berhak untuk disembah itu satu. Yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi itu satu. Ya. Ini yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa itu ini, satu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau betul-betul diterapkan pernyataan Tuhan yang Maha Esa, artinya seharusnya semuanya muslimun, penduduk Indonesia, ya. Iya kan? Kalau konsekuen begitu. Karena mereka mengaku bahwa Tuhan cuma satu, yaitu Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta cuma satu. Ya.
Coba kalau diurut, Isa atau Yesus, pencipta? Bukan pencipta. Uzair yang diklaim orang-orang Yahudi sebagai anak Allah, pencipta? Bukan. Siapa lagi? Nabi, malaikat, bulan, bintang, jin, ada enggak? Mereka semua adalah pencipta? Bukan pencipta. Pencipta cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak untuk disembah, hanya Dia. Kalau bukan pencipta, maka tidak berhak untuk disembah. Ya. Oleh sebab itu di sini Allah mengatakan, katakanlah Dia yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ahad, Maha Satu. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad, yang maha sempurna, tempat bergantung seluruh makhluknya, sempurna seluruh sifatnya. Dua ayat pertama ini mengandung penetapan sifat, ya, sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dua ayat berikutnya adalah penafian Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setanding dan sekufu atau setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesetaraan dengan Allah itu adalah kekurangan, karena enggak ada setara dan setanding dengan Allah, enggak ada satu-satunya. Dia Allah yang maha kuasa. Ya, penisbatan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun juga kekurangan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa syatamani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Anak Adam mencelaku, padahal mereka enggak boleh melakukan itu. Fa amma syatmu iyaya fa qauluh ittakhadallahu walada. Adapun celaan dan cercaan mereka kepadaku, kata Allah, adalah ucapan mereka bahwa Allah punya anak. Berarti menganggap Allah punya anak berarti mencela dan mencerca Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh sebab itu tidak boleh bagi muslimin untuk mengucapkan selamat Natal atas kelahiran Yesus atau Isa yang dianggap sebagai anak Allah oleh mereka, orang-orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena itu sama saja dengan mencela dan mencerca Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa layak kemudian seorang muslim mengucapkan selamat mencela dan mencerca Allah? Tidak layak. Maka aneh kalau ada fatwa apapun itu dari manapun itu yang membolehkan untuk mengucapkan selamat. Sangat aneh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan bahwa anggapan Allah memiliki anak itu sama saja mencela dan mencerca Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa anal ahadus samad. Dan aku, kata Allah, maha satu dan satu-satunya tempat bergantung. Lam alid walam ulad walam yakul li kufuwan ahad. Aku tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setanding dan setara denganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian,
jamaah yang dimuliakan Allah, jelas sekali di dalam surat ini ya, sifat, penetapan sifat dan juga nama bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ahad, yang Maha Satu. Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad, yang maha sempurna, satu-satunya tempat bergantung makhluknya. Kemudian pada dua ayat terakhir Allah menafikan sifat kekurangan dari dirinya. Di antara sifat kekurangan itu penisbatan anak kepada dirinya. Dan yang kedua adalah penisbatan sekutu bagi Allah, penisbatan pembantu atau penisbatan tandingan bagi Allah. Itu merupakan sifat kekurangan, maka dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami surat ini, semakin kenal kita Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia satu-satunya yang maha kuasa, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Nah, kemudian wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabillah. Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan, dan berikutnya apa yang Allah sifati dirinya di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepadanya, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat mana di dalam Al-Qur'an yang paling agung? Kemudian Ubay menjawab radhiyallahu taala an, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Yaitu ayat kursi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan jawaban Ubay tersebut. Ini menunjukkan bahwa ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini banyak sekali faedah yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu, Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Dia. Ayat ini menetapkan hak peribadatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain Allah nggak berhak untuk disembah, nggak berhak untuk diibadahi, nggak berhak untuk digantungi, nggak berhak untuk diminta, nggak berhak untuk dicurhati, nggak berhak untuk diharapkan. Jadi yang berhak cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah makna ibadah. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup lagi maha mandiri. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu di antara nama Allah. Allah mengenalkan dirinya bahwa Dia adalah Al-Hayyu, ya, yang maha hidup.
Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Maka bertawakallah kamu kepada yang maha hidup yang enggak mati. Ya. Kalau yang terkena kematian, ya, itu adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kehidupannya. Maka Al-Hayyu yang maha hidup dan sempurna kehidupannya itu adalah Allah satu-satunya. Maka kita hanya bertawakal kepada Allah, dan kita enggak boleh bertawakal dan bergantung kepada yang mati. Ketika datang seorang ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan kemudian curhat kepadanya, ini enggak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." Kalau kalian menyeru kepada mereka, meminta kepada mereka, mereka enggak dengar permintaan kalian karena sudah mati. Seandainya mereka dengar pun, mereka enggak bisa memenuhi permintaan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertawakal hanya kepada yang maha hidup, yaitu Dia, Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang maha mandiri. Al-Hayyu Al-Qayyum ini disebut juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, Al-Ismul A'zam. Dua nama ini. Idza du'iyallahu bihi ajab. Apabila Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan kedua namanya ini atas suatu permintaan, pasti Allah Subhanahu wa taala penuhi permintaan itu. Ya. Misalnya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup lagi maha mandiri, dengan rahmatmu aku memohon bantuanmu. Pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil adalah nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Sebagian orang yang dipanggil bukan nama Allah, ya Hasan, ya Husain, ya Ali, itu yang dipanggil. Ya Badawi, ya Abdul Qadir Jailani. Loh, kok yang seperti itu dipanggil? Mestinya yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama. Ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, baru kemudian kita minta. Ini tawassul yang dibenarkan. Tawassul yang dibenarkan adalah dengan memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang melakukannya, doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak dihinggapi dengan ngantuk dan tidur. Jadi pada penggalan ayat tadi yang pertama menunjukkan penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah. Kemudian ayat berikutnya menunjukkan penafian sifat kekurangan dari Allah. Ya. Di antara sifat kekurangan itu adalah ngantuk dan tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk, tidak pula tidur. Jadi bagi yang ngantuk manusiawi. Iya, manusiawi karena namanya manusia
punya kekurangan. Nah, di antara kekurangannya itu ngantuk. Wajarlah kalau ngantuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ay yanam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur dan tidak sepatutnya Allah itu tidur. Ya. Maka benar ketika seorang mengatakan saat dia terdolimi atau saat dia difitnah atau saat dia dituduh, dia mengatakan Allah enggak tidur. Benar. Itu ucapan yang benar. Ya, menunjukkan akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allah enggak tidur. Ya. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi hamba-hambanya. Ya. Kadang-kadang kita dengar ucapan ini, bagus. Itu di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard." Milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ya di langit maupun di bumi itu milik Allah, termasuk kita, diri kita itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dititipkan kepada kita hakikatnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita hidup di sini ya, itu mendapatkan titipan dari Allah. Diri kita dititipkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita mengatur diri kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Aset-aset kita itu titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana kita memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri anak kita juga merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas titipan tersebut. Karena seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Pada potongan ayat ini Allah berbicara tentang syafaat. Syafaat itu artinya bantuan. Dari kata asy-syafa' yang berarti genap, lawan dari al-witr yaitu ganjil. Maknanya bantuan. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Dan yang dibahas ini syafaat di akhirat. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri belum bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena syafaat semuanya milik Allah. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Jadi kalau syafaat itu milik Allah, yang berhak diminta adalah Allah. Jadi kalau kita berharap syafaat Nabi Muhammad SAW dari siapa? Dari siapa kita berharap? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau meminta syafaat kepada Nabi Muhammad itu keliru. Ya, perhatikan kalimatnya ya. Meminta syafaat kepada Nabi Muhammad itu keliru, karena yang memiliki syafaat adalah Allah. Jadi kalau kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW, kita berharap syafaat Rasulullah SAW itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, berikan izin kepada nabimu untuk memberikan syafaat kepadaku. Tetap mintanya kepada Allah, karena beliau pun nggak bisa memberikan
syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja baru bisa memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah, bagaimana dengan selain beliau? Ya. Bagaimana dengan selain beliau? Baik. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu cukup seorang bertauhid pasti dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia faham kalimat yang diucapkannya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah, dia hanya meminta kepada Allah, dia hanya memohon kepada Allah, dia hanya tawakal kepada Allah. Maka orang yang bertauhid seperti ini pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, apa yang dilakukan oleh makhluknya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan makhluk mereka tidak menguasai sedikit pun dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Contoh perkembangan teknologi. Allah Subhanahu wa taala kasih izin ya untuk diketahui oleh hamba-hambanya. Ya, sehingga kita merasakan di antara hasil ilmu pengetahuan yang diizinkan oleh Allah dan dikehendaki Allah untuk bisa diketahui hamba-hamba Allah adalah tempat kita ini, ya. Masjid Allah Subhanahu wa taala dengan modelnya yang seperti ini. Ya. Kalau kita lihat semuanya ini asalnya dari dalam tanah. Semuanya. Kemudian keluar dalam bentuk seperti ini. Apapun yang ada di sini, semua dari dalam tanah. Unsur-unsurnya semua dari dalam tanah. Allah Subhanahu wa taala yang bukakan kepada manusia. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luas kursi Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit dan bumi. Menunjukkan akan besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Al-Kursi ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam As-Sunnah dan yang lainnya, innahu mawdi'u qadamaillahi azza wa jal. Kursi itu adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Seperti apanya kita enggak tahu. Ya. Dan kursi itu berbeda dengan arsy. Bahkan arsy itu lebih besar dibandingkan dengan kursi. Terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa langit yang 7, bumi yang 7 bin nisbati lil kursi kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ard. Jadi langit yang 7 dan bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin atau gelang yang dilempar di padang pasir yang luas. Itu perbandingannya. Baik, nanti kita sambung sedikit selesai adzan insyaallah.
Baik, kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa langit yang 7 dan bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin atau gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Perbandingannya seperti itu. Ya. Jagat raya ini yang sebegitu luasnya, kita nggak sanggup untuk menjangkaunya, itu dibandingkan dengan kursi Allah masih kecil. Apalagi kita manusia kecil sekali. Ya. Hadis ini juga menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan merasa nggak pede kalau minta hanya kepada Allah. Kadang-kadang orang itu kalau minta kepada Allah nggak pede, mesti harus minta sama yang lain dengan asumsi kalau yang diminta itu banyak, ya syukur-syukur terkabul cita-cita kan begitu, pakai logika manusia. Makanya mereka melakukan penyekutuan kepada Allah, kadang minta sama ini, minta sama itu, datangi dukun, datangi kuburan, percaya sama pohon yang dikeramatkan, batu-batu yang dikeramatkan dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak pede, ya, tidak mengetahui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh, hadis ini contoh bahwa langit yang sangat luas, jagat raya sangat luas ini dibandingkan dengan kursi Allah itu masih kecil, bagaikan cincin atau gelang yang dilemparkan di padang pasir. Kecil sekali, 100 meter jaraknya nggak kelihatan. Ya. Kemudian wa anna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falah 'ala hadhil halqah. Sekarang perbandingan antara kursi dengan arsy. Ya, arsy lebih besar lagi. Ya. Kalau kursi bagaikan gelang atau cincin, arsy bagaikan padang pasir yang luas, menunjukkan betapa besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Dari perbandingan-perbandingan ini menunjukkan kemahabesaran Allah. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Bagaimana dengan Allah? Nah, itulah makna Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita faham akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Lalu apakah kemudian pantas kita bergantung kepada yang mati? Pantas bergantung kepada pohon? Pantas bergantung kepada makhluk? Enggak pantas sama sekali. Kenapa terjadi pada sebagian orang mereka mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar sementara mereka masih menyekutukan Allah? Karena mereka enggak paham, ya, dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Nama-namanya dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penting menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan penjagaan terhadap langit dan bumi itu tidak melelahkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Menunjukkan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, enggak lelah. Beda dengan makhluk. Ngurus keluarga aja kadang-kadang udah capek. Ya. Kadang-kadang merasa penat. Kadang-kadang stres. Ibu-ibu juga kadang-kadang ngurus anak, ya, capek, ya, pas diuji oleh Allah dengan yang bandel, ya, capek. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ngurus segala sesuatunya ini nggak pernah capek sama sekali. Jadi kalau pas lagi capek dan stres ngadunya kepada siapa? Kepada Allah. Itu maksudnya. Udah selesai. Wa huwal aliyul azim, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha agung. Itu dia. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Betul-betul luar biasa ayat ini. Kalau kita fahami maknanya, menunjukkan semuanya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak butuh lagi pada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang faham ayat kursi ini, betul-betul mengarahkan dia untuk mentauhidkan Allah dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak butuh lagi sama siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpek baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, stres baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang semuanya, lega semuanya. Itu. Ya. Tapi kalau curhat sana curhat sini makin capek. Ya, cukup kembali kepada Allah, beres urusannya. Nah, sebagian orang mengatakan kalau lagi sumpek, lagi susah, datangi kuburan. Subhanallah. Itu keyakinan sebagian orang begitu. Ya. Curhatnya sama kuburan. Kebalik dong. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup dan yang enggak mati. Siapa? Allah. Cukup sudah. Itulah tauhid. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengenal Allah lebih dekat melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW menambah keimanan kita dan menguatkan ketauhidan kita. Inilah yang bisa dibahas pada pertemuan malam ini. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Apa konsekuensi pelaku kesyirikan jika belum sempat tobat sampai ajal menjemput? Ya pasti masuk neraka, seperti ayat yang saya bawakan tadi. Pasti masuk neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa malidh dhalimina min ansar. Sungguhnya orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka Allah haramkan atasnya surganya dan tempat kembalinya di neraka, dan tiada pun penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Tapi kalau misalnya masih hidup, apakah tobatnya diterima? Ya diterima, pasti diterima. Sebesar apapun kejelekan, kejahatannya, ya termasuk kesyirikan, kalau dia mau bertobat kepada Allah pasti diterima. Kalau sebelumnya main dukun, kemudian tobat, nggak lagi main dukun, hanya tawakal pada Allah, diterima nggak tobatnya? Pasti diterima, pasti. Ya, kalau mati dalam keadaan bertauhid, pasti masuk surga. Makanya Allah mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslimin, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, sabar. Ini sedikit-sedikit nanti kita tahu kesalahannya dengan membahas ini. Insyaallah sabar. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fenomena terjadi sekarang ini, ada seorang pemimpin, rakyatnya banyak yang melakukan syirik, minta kuburan, tapi tidak mau menasihati kepada anak buahnya, bahkan malah dia menghina sunnah-sunnah Rasul. Bagaimana hukumnya pemimpin yang begini? Baik. Ya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nabi SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Ketahuilah bahwa setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian bakal dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Pasti. Ya. Satu lagi terakhir. Silakan. Kenapa? Iya, karena di antara bentuk kekufuran itu dengan kesyirikan. Sama saja, berarti itu kan namanya menduakan Allah. Yang menduakan Allah itu menyekutukan Allah. Dia percaya sama benda-benda tertentu, bertuah jadi sakti, ya kan? Pakai cincin, ada isinya, nggak tahu isinya apa.
biasanya diisi sama jin. Nah, iya, karena dia akan merasa dengan memakai itu dia akan merasa kebal, dia akan merasa selalu beruntung. Nah, ini kesyirikan. Kalau hanya sekedar pakai begitu saja nggak apa-apa, asal bahannya dari perak, ya. Selain itu enggak, karena bahan dari perak saja yang dibolehkan untuk kaum lelaki. Demikian. Baiklah, semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.